Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang, pertanyaannya menggebu-gebu. Jadi yang pertama tadi terkait dengan bagaimana hukumnya jika seseorang mempertahankan diri sehingga pelaku itu menjadi korban. Pertama Pak, memang menentukan salah dan tidak salah itu bukan ada di kepolisian. Itu adanya nanti ada putusan pengadilan. Cuma memang di undang-undang itu diatur, pertama bela diri seperti apa dulu, keadaannya berimbang apa tidak. Contoh, pelakunya tidak bawa alat, misalnya tidak bawa golok, tidak bawa apa, tapi korban menghajarnya pakai golok, itu kan nggak berimbang. Sama aja dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian melakukan tindakan tegas dalam keadaan terdesak, dia boleh sampai mati orang pun bisa. Tapi lihat, berimbang nggak? Berimbang itu ada misalnya polisi pakai senjata, dia pakai senjata nggak? Berimbang nggak itu? Jadi kalau tidak berimbang tidak bisa Pak. Kemudian memang ada di undang-undang diatur overmax ya. Nah, jadi itu karena keadaan terpaksa, tadi. Jadi dia udah terdesak, nggak ada lagi peluang. Misalnya Pak, mohon maaf contohnya mungkin kayak ada wanita lah, mungkin ada malam-malam misalnya datang orang yang nggak bertanggung jawab, tiba-tiba dibekap apa, mungkin maksudnya mau melecehkan atau apa, kemudian tiba-tiba perempuan tuh ngambil yang ada di sekitarnya, batu atau apa, pak, orang langsung jatuh, luka, itu perempuannya nggak bisa dituntut Pak. Yang salah, yang menyerang itu malahan. Sama begitu, jadi posisinya seperti apa dulu. Jadi contoh kalau anggota Polri diserang oleh satu orang, kemudian anggota Polrinya ada berlima, itu nanti tiba-tiba orangnya itu luka parah atau bagaimana, itu bisa menjadi pertanyaan Pak. Karena tidak imbang, 1 berbanding 5 itu tidak imbang Pak. Baru nanti dilihat dari jumlah orangnya, nanti dilihat dari alat yang digunakan, apakah berimbang atau tidak. Jadi keseimbangannya pasti akan dilihat. Kemudian kalau ada kejadian kayak gini pasti memang tetap akan diperiksa dulu, diproses. Tapi biasanya dikomunikasikan dengan pihak kejaksaan, dengan pengadilan. Nanti akan ada kebijakan di sana. Walaupun memang keputusan itu harus dengan penetapan pengadilan. Jadi pengadilanlah yang boleh memutuskan si A, si B ini memang melakukan tindakan kekerasan karena pembelaan dirinya. Polri kan prosesnya hanya sebagai yang memeriksa, menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh jaksa penuntut umum nanti pada saat di sidang pengadilan. Ini yang Pak terkait dengan tadi itu. Kita lihat situasinya seperti apa. Jadi nggak bisa saya tiba-tiba statement, enggak ini, tapi kita lihat dulu. Ada kalanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada kalanya akhirnya diminta pertanggungjawaban. Tergantung bagaimana situasi kejadiannya. Kemudian terkait lantas tadi Pak, penyuluhan, sebenarnya sampai saat ini penyuluhan masih berjalan. Cuma memang karena anggota terbatas, saya ingat Polres itu hampir tiap minggu atau Polsek itu ada adik-adik TIKA yang taman kanak-kanak itu datang ke Polres. Pengenalan tugas-tugas kepolisian sambil bermain. Jalan, terus ada kalau enggak ke kantor lalu lintas. Pengenalan tempat latihan-latihan itu sambil tahu mengenal rambu-rambu pada saat anak-anak TK Pak. Itu sering ada surat ke kita, TK-TK di Nganjuk ini minta waktu untuk datang ke Polres. Kemudian kita juga ada program Dikmas Lantas, karena di lalu lintas itu ada bagian unit Dikmas yang memang dia datang ke sekolah-sekolah sebagai narasumber. Biasanya banyak datang di anak-anak SMA ya, yang datang karena kan memang
Karena kita terbatas, sehingga akhirnya diprioritaskan anak-anak yang memang usia-usia yang paling banyak menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat sekolah. Anak-anak SMA. Itu ada program datang ke sekolah-sekolah Pak. Jadi kalau memang di sekolahnya Bapak atau di mana ada yang belum dapat jadwal penyuluhan dari lalu lintas, tinggal kasih tahu Babin Pak. Babinnya kasih tahu ke Kapolsek, nanti akan ditelepon ke Satlantas sehingga dijadwalkan. Karena memang kalau kita hitung kan mungkin jumlah SD, SMP, SMA di Nganjuk udah ratusan Pak. Tidak cukup. Jadi kalau dalam 1 tahun itu 365 hari, jumlah SD-nya lebih dari itu. Jadi ini orang ini kapan ngerjain yang lain gitu. Makanya dibagi-bagi. Tapi yang jelas program itu masih berjalan, tinggal nanti bagaimana mengkomunikasikan. Nanti saya minta tolong jajaran Kapolsek, Pak Kasatlantas digiatkan lagi sosialisasinya sehingga masyarakat kita tahu bahwa sebenarnya polisi itu ada memberikan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas. Malah ada kurikulumnya Pak. Kita tuh sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan, itu ada kurikulumnya di tingkat SD ya. Ada itu ya kurikulumnya. Tapi saya nggak tahu, jangan-jangan Pemusda nggak dikasih. Ya pakai. Iya. Itu ada modulnya kurikulumnya. Ya? Ya. Saya masih ingat itu kenapa saya pernah ikut tanda tangan soalnya. Tanda tangan terkait modulnya. Kemudian terkait syarat pendaftaran, Akpol. Jadi Akpol, Bintara, Tamtama, Polisi Sumber Sarjana itu awalnya dari Polres. Jadi nanti ada apa namanya? Supanda ya. Supanda itu berarti yang membantu, panitia daerahnya nanti Polda, tapi di Polres itu nanti klarifikasi awal. Mulai ngecek tinggi badan, umurnya, kelengkapan administrasinya, sudah lengkap itu semua nanti, timbang badan apa semua, baru nanti dikirim ke Polda. Baru seleksi semua nanti ada di Polda. Karena memang peralatannya nggak lengkap, di Polres nggak ada peralatannya. Contoh kayak peralatan semua dalaman itu semuanya adanya di Polda. Kemudian setelah Polres, Polda, kalau dia itu nanti Akpol, nanti ada lagi seleksi ulang di tingkat pusat. Tingkat pusat ini nanti ada di Semarang di Akpol. Nanti seluruh Indonesia bersaing di sana. Dites lagi, nanti barulah nanti diumumkan. Biasanya per provinsi, per Polda itu ada kuotanya. Kuota itu dari mana? Tergantung jumlahnya. Semakin jumlah yang dikirim banyak, peminatnya, kuotanya akan semakin besar. Kemudian terkait tadi, apakah daftar polisi harus orang kaya? Tidak. Saya ini anak kampung. Ya, saya sebelum jadi polisi di kampung saya di Padang sana, saya juga pernah ke sawah, pernah mutarin kayu kulit manis itu kan dibuka, diserut-serut, habis itu dijemur, nanti dijual di kilo. Ya, pernah main di sungai, buangin putas biar dapat ikan, nyari belut di sawah, ya itulah kerjaan saya dulu. Alhamdulillah saya dikasih rezeki jadi polisi. Ya, sudah jadi polisi pun saya masih belajar usaha. Saya baru pakai Ibda itu sama istri saya jualan. Buat nambah penghasilan buat kehidupan kami. Ini gak ada yang salah. Polisi tidak dilarang keluarganya untuk berusaha. Sepanjang tidak mengganggu dinas. Jadi adik-adik sekalian kalau memang bercita-cita ya silahkan. Nanti setelah jadi polisi, nanti ada usaha sampingan peternak bebek ya silakan aja nggak apa-apa. Sepanjang dinasnya tidak ditinggal. Saya ngalamin
Awal-awal dinas saya jualan online, baju-baju bayi. Saya beli grosiran harga 15.000, nanti saya jualnya 25.000, dapat untung 10.000. Alhamdulillah. Kali berapa baju? Ya lewat media sosial. Waktu saya itu masih zamannya BlackBerry. Jadi salah anggapan kalau masuk polisi harus orang kaya, tidak ya, karena masuk polisi tidak ada pungut biaya. Yang bikin masalah itu adalah rekan-rekan takut tidak persiapan. Kalau kita persiapan dari awal, kita tidak usah takut dengan persaingan. Sama dengan lomba mengaji. Kalau sudah latihan yang benar, belajar yang benar, tidak usah takut lomba. Pasti bagus, kita pasti akan menang. Gitu juga dengan seleksi kepolisian. Karena kan item-item aja yang diseleksi sudah dikasih tahu. Misalnya lari 12 menit, kita harus bisa 7 putaran. 7 putarannya, 1 putaran itu 400 meter. Berarti 4 kali 7. Berarti berapa? Nah, 2,8 kan? Berarti 2 kilo 800, kita harus bisa lari selama 12 menit. Bisa enggak? Bisa kalau latihan. Itu minimal. Kemudian pull up. Supaya ranking kita bagus, harus dapat nilai 100. Bagaimana caranya? Nilai 100 pull up-nya naiknya harus 17. Gimana supaya naik? Harus rajin push up, harus rajin sit up setiap hari. Gantungan tiap hari, bukan gantung tiap hari kayak monyet loh ya. Jadi gantungan, latihan pull up itu harus tiap hari, nggak bisa dadakan. Jadi intinya agama kita pun mengajarkan, apapun keinginan kita, semuanya harus direncanakan. Kita tidak boleh menggunakan ilmu kodok. Tahu ilmu kodok nggak? Ilmu kodok tuh, kalau dia ingat mau pindah tempat, dia loncat, tek. Dia ingat loncat lagi dia. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana masa depannya apa yang akan dicapai. Itu istilahnya ilmu katak. Jadi sebulan lagi orang mau tes polisi, dia baru latihan. Itu gak cukup, Pak. Saya saja, dulu saya mau masuk Sespim. Kalau saya gak Sespim, saya gak bisa Kapolres. Mau masuk Sespim, 3 tahun sebelumnya saya sudah persiapan. Sudah lari hampir tiap hari, jaga makan saya. Padahal saya udah polisi loh. Tapi kalau masuk Sespim susah. Akhirnya saya harus siap. Harus siap fisiknya, siap kesehatan, jaga makan. Jangan makan yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh apa? Ya, makan jeron tiap hari itu aneh itu. Karena kolesterol naik. Itu malah mengecilkan nilai kita. Kemudian saya belajar psikologi lagi. Saya belajar. Karena ada bimbingannya, belajar kita sehingga pada saat seleksi nilai kita masuk ranking 1 gitu. Jadi saya tinggal bersiul aja masuk gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau kita siap, insya Allah semua jalan itu pasti akan dimudahkan. Intinya kan kita kan diajarkan oleh agama kita untuk ikhtiar. Berusaha dulu, berdoa. Jangan belum perang sudah mikir, waduh saya gak punya ini, gak punya itu. Jangan pikirkan itunya. Pikirkan, kamu mau masuk polisi, fisikmu udah siap belum? Ya kan? Kalau gak siap, ya jangan memikir yang aneh-aneh. Terkadang, ini sering juga kejadian. Terkadang dia sudah bagus nilainya, cuma nggak percaya diri, akhirnya kadang-kadang suka oknum-oknum tertentu mencoba menjadi joki, ya. Ini yang nggak boleh. Sudah beberapa ditangkap, di Nganjuk ada yang ditangkap, ada yang diproses. Personil kita ada yang diproses di Nganjuk, gara-gara jadi penunggang di atas kuda. Jadi dia tuh nggak bantu apa-apa sebenarnya, hanya bantu ngomong aja. Wah kamu pokoknya udah saya sampaikan ke sini, ke si A, ke si B, padahal nggak ada. Sekarang tuh semua serba transparan ada di sekalian. Adik-adik, sekarang itu kalau tes akademik, matematika misalnya, isi itu komputer online. Begitu jawaban terakhir diisi, di enter,
akan menyatakan selesai, itu nilai langsung keluar di layar itu. Ya tidak ada lain, kalau zaman-zaman dulu mungkin ya, nunggu seminggu baru diumumkan, wah itu udah masuk angin itu. Ya, kalau ini enggak. Begitu selesai ngisi, misalnya soalnya ada 50, selesai soal ke-50 diisi, kemudian ditekan oke, selesai, nilainya langsung keluar. By system langsung keluar. Semua orang tahu. Jadi nggak bisa. Jadi waktu kalau saya seleksi akpol dulu, jadi ada ruangan layar untuk orang tua melihat. Jadi pada saat anaknya ngisi itu malah antara orang tua teriak-teriak, tapi nggak masuk ke dalam. Salah, nilaimu turun. Ya karena kan sistemnya nilainya kalau di layar luar itu otomatis, kayak hitungan cepat dia. Jadi kalau dia jawab nomor 1 benar, langsung keluar misalnya poinnya 10, langsung masuk nilainya, kemudian tuh langsung muncul di layar. Jadi orang tuanya perhatiin nomor ujian anak-anaknya masing-masing. Waduh, salah anak saya kok masih segini, jawab berapa itu ya. Saking transparannya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi maju polisi tidak harus orang kaya. Kemudian yang ketiga terakhir tadi, apakah sudah maksimal menangani kasus tawuran pencaksilat? Alhamdulillah Nganjuk dibandingkan Polres lain termasuk yang paling bagus, dengan beberapa Polres itu terkait silat tidak separah tempat lain. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Kita memperlakukan hal-hal yang keras di sini. Ada langkah-langkah yang kita lakukan selain tindakan penindakan represif, tapi kita juga lakukan tindakan-tindakan preventif. Apa itu tindakan pencegahan? Kita para Kapolsek ini, kita ada 20 polsek, itu hampir setiap hari kita wajibkan melaksanakan soko guru. Apa itu soko guru? Sowan ke ketua-ketua perguruan. Datangin, komunikasi, kemudian ajak kumpul antar perguruan, kita ajak patroli kadang bareng-bareng, sehingga menimbulkan komunikasi antar perguruan. Alhamdulillah tahun 2023 kita jauh menurun pertikaian antar perguruan. Kemudian ada komitmen kedua, bahwa apapun itu, kalau perbuatan terkait dengan perguruan, dibagi Polres Nganjuk dengan Polres Jawa Timur tidak ada ampun. Kita proses, tidak ada penangguhan. Itu jelas itu. Tidak boleh ada penangguhan penyelesaian di luar pengadilan. Harus proses sampai vonis. Sekarang tahun ini ada perintah terbaru dari Bapak Kapolda. Pelaku-pelaku terkait tawuran perguruan, kalau ditangkap, sekarang ditahannya tidak di Polres Nganjuk lagi. Tahannya dikirim ke Polda. Penahanannya dititip di Polda. Jadi bisa bayangkan begitu seriusnya kita untuk menangani pelaku-pelaku perguruan ini. Banyak hal yang kita lakukan, misalnya terkait dengan kenaikan tingkat dan yang lain-lain di internal perguruan, kita batasi. Jadi tidak ada lagi kenaikan tingkat di desa A, kemudian mengundang dari desa lain untuk datang. Tidak boleh. Jadi kalau hanya kena tingkat, ya desa itu aja, nggak boleh datang yang lain. Untuk menghindari adanya kerumunan massa. Kemudian ada imbauan resmi Forkopimda yang ditandatangani oleh Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua PN, dan para ketua-ketua perguruan di tingkat cabang. Bahwa tidak boleh konvoy, ya, menggunakan baju-baju kebesaran. Tapi memang yang menjadi kendala kita di Nganjuk ini adalah warga kita tertib, tapi kita susah menertibkan orang lain. Kenapa? Karena kan kita ini lintasan. Jadi kalau misalnya Madiun itu ada kegiatan suroan atau kegiatan apa, itu dari mana-mana kabupaten, Mojokerto, dari Sidoarjo, dari Surabaya datang, pasti lewatnya Nganjuk. Ya, saya pernah tahun kemarin mengamankan hampir 200 orang,
100 motor dari saudara kita dari salah satu perguruan. Itu saat kita datakan, itu mereka dari Sidoarjo, Jombang, dari 100 Nganjuk cuma ada 1 orang. Para kita datakan dan keras. Jadi kalau sudah kita amankan, yang datang wajib orang tuanya. Wajib kades dengan perguruannya harus datang jemput. Kalau yang diamankan hanya karena kenakalan yang bukan tidak ada korban jiwa. Ini beberapa tindakan kita terkait perguruan. Mudah-mudahan kami jajaran Polres Nganjuk tetap komitmen ya. Apapun itu tindakan kriminal kita akan lakukan tindakan tegas, proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mungkin itu aja 3 pertanyaan tadi, Pak. Terima kasih banyak. Ini bisa jadi panjang ini. Baik. Mohon maaf untuk santri putri ya. Untuk sementara pertanyaan ditangguhkan saja dulu. Mohon maaf Bapak, mungkin ada link nanti barangkali dari santri atau masyarakat yang akan mau menanyakan yang seharusnya ditanyakan di sini karena mungkin kondisi waktu tidak cukup sehingga mungkin ada punya link begitu bisa di-share ke Pak Agus juga bisa. Baik Pak, kita tuh ada WLK Pak. Ya. Itu wayahe lapor Kapolres. Oh gitu. Itu nanti aksesnya langsung ke nomor saya. Itu ada nomornya nanti silakan dibagi nanti ya. WLK. Itu sudah hampir setahun lebih jalan itu. Banyak laporan di sana baik terkait Pak di sini ada yang kumpul-kumpul tawuran, kita langsung datang supaya cepat. Itu kecepatan kita dalam bertindak karena kadang-kadang kalau kita gunakan 110 terkadang tidak semua masyarakat tahu cara menggunakan. Ya, WLK Pak ya. WLK, Wahai Lapor Kapolres. Santriwan, santriwati maupun masyarakat bisa ditulis WALK ya, baik. Terima kasih. Coba dijelas dulu ya. Oh ngerti kalau pakai semua. Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Kapolres Nganjuk dan juga santriwan, santriwati serta masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah serah terima Cindramata dari Kapolres Kabupaten Nganjuk kepada Romo Yai Tanjung. Baik, demikian susunan acara pada siang hari ini. Semoga kerawuan Kapolres dan jajarannya ke pondok senantiasa membawa berkah kepada kita semua. Dan marilah kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.